Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan Bakti. Oh iya teman-teman, biasanya waktu istirahat dan sebelum pulang ke rumah, Bakti bersama teman-teman bermain permainan tradisional di lapangan sekolah. Tapi kali ini karena sedang berpuasa, tidak ada yang bermain di lapangan. Ya, untuk menghemat energi juga sih. Nah, berikut ini beberapa permainan tradisional yang pernah Bakti dan teman-teman mainkan di sekolah. Mau tahu permainan apa sajakah itu? Ayo, simak video berikut ini ya. Yang pertama adalah permainan congklak teman-teman. Congklak atau disebut juga dakon adalah permainan tradisional yang membutuhkan papan congklak dan kerikil atau biji-bijian. Papan congklak memiliki 16 lubang yang terdiri dari 2 lubang besar dan 14 lubang kecil. Permainan tradisional ini hanya bisa dimainkan oleh 2 orang teman-teman dan membutuhkan sekitar 98 kerikil atau biji. Sebelum bermain, tentukan dahulu siapa yang akan jalan terlebih dahulu dengan suit. Orang yang menang suit akan mengambil semua biji pada salah satu lubang dan mengisi lubang papan satu persatu dari kiri ke kanan sampai biji habis. Begitu seterusnya sampai ada yang memiliki jumlah biji terbanyak dan dialah pemenangnya. Yang kedua adalah permainan engklek. Engklek adalah salah satu permainan tradisional anak Indonesia sejak zaman dulu. Permainan ini banyak disukai anak perempuan, namun engklek juga sangat menyenangkan dimainkan oleh anak laki-laki. Permainan tradisional ini membutuhkan jumlah pemain minimal 2 orang. Permainan ini biasanya diawali dengan melempar batu pipih atau pecahan genting yang dikenal dengan gaco. Kemudian melompati dengan satu kaki untuk menapak pada setiap petak yang tersedia dan tidak boleh menginjak garis petak. Yang ketiga adalah permainan ular naga. Permainan ini bisa dimainkan oleh banyak orang tentunya. Cara bermainnya pun mudah. Pertama, tentukan 2 orang siapa yang akan menjadi penjaga dengan cara home pimpa. Sisanya berjalan berbaris sambil menaruh tangan di pundak teman yang ada di depannya. Setelah itu, melingkar melewati penjaga sambil menyanyikan lagu ular naga panjangnya sampai selesai. Ketika nyanyian sudah selesai, saatnya penjaga menangkap 1 orang. 1 orang yang tertangkap harus keluar dari barisan. Wah, seru ya. Permainan berikutnya adalah galah asin teman-teman. Galah asin atau gobak sodor dimainkan oleh banyak orang. Semakin banyak, semakin seru. Sebelum permainan tradisional ini dimulai, buatlah garis membentuk kotak atau persegi. Bagi kotak tersebut menjadi 2 bagian dengan garis vertikal dan bagi lagi dengan garis horizontal. Permainan dimulai dengan cara home pimpa atau suit. Permainan ini kamu harus bergerak cepat ya teman-teman, agar dapat melewati kotak sampai di garis finish tanpa disentuh oleh penjaga atau lawan. Dan penjaga harus berada di garis petak. Yang kelima adalah permainan petak umpet. Petak umpet merupakan permainan tradisional yang sangat sederhana karena tidak menggunakan alat bantu.
Cara bermain petak umpet dimulai dengan salah seorang yang menutup mata dan yang lainnya bersembunyi. Pemain yang jaga akan menghitung sampai jumlah bilangan tertentu untuk memberi kesempatan pemain lain bersembunyi. Setelah waktu habis, pemain yang menjaga akan mencari teman-temannya yang bersembunyi hingga semuanya ditemukan. Berikutnya adalah bola bekel. Bola bekel merupakan permainan tradisional yang tidak membutuhkan banyak energi tetapi tetap menyenangkan. Cara memainkan bola bekel membutuhkan keahlian teman-teman karena tidak semudah yang dibayangkan. Alat yang dibutuhkan dalam permainan ini adalah bola bekel atau bola karet dan biji bekel yang berjumlah 6. Dalam permainan tradisional bola bekel, pemain memainkannya dengan cara memantulkan bola bekel dan mengambil biji bekel satu persatu. Setelah habis, naik ke level berikutnya, yaitu mengambil 2 biji bekel sekaligus sampai habis, dan seterusnya. Selanjutnya adalah permainan egrang. Egrang adalah permainan tradisional yang awalnya populer di daerah Jawa Barat. Itulah sebabnya permainan ini menjadi permainan tradisional khas Jawa Barat atau daerah Sunda. Karena seru dan menarik, permainan tradisional egrang kemudian banyak diminati oleh masyarakat dari daerah-daerah lain di luar Jawa. Bermain egrang menggunakan sepasang bambu lalu dibuat tumpuan untuk kaki. Selanjutnya adalah permainan lompat tali. Permainan tradisional lompat tali biasanya digemari oleh anak perempuan. Sebelum bermain lompat tali, siapkan karet gelang yang disambung satu persatu hingga menjadi panjang dan ujung karet masing-masing diikat. Cara memainkan permainan tradisional ini dimulai dengan posisi tali paling rendah. Para pemain melompat di tali tersebut. Jika sudah berhasil, tali dinaikkan lebih tinggi hingga sejengkal di atas kepala. Yang kesembilan adalah permainan layangan. Permainan tradisional ini populer di kalangan anak laki-laki. Layangan merupakan lembaran tipis yang berkerangka yang diterbangkan oleh pemainnya ke udara di area yang lapang. Untuk mengendalikan layangan, ada seutas benang yang dipegang pemain. Permainan tradisional layang-layang ini semakin banyak yang bermain, maka akan semakin seru juga teman-teman. Berikutnya adalah permainan dam-daman. Dam-daman merupakan salah satu macam permainan tradisional Indonesia yang mirip dengan catur. Hanya saja aturan dalam permainan ini lebih sederhana. Pada permainan dam-daman, setiap pion hanya dapat melangkah mengikuti garis, baik ke depan, ke samping, atau diagonal. Untuk memakan pion atau dam lawan, kita hanya cukup melompatinya saja. Nah, jika lawan tidak mau memakan pion kita meskipun ada kesempatan, maka lawan bisa terkena hukuman yang disebut dam. Dan kita bisa mengambil 3 buah pion lawan. Permainan dimenangkan jika salah satu pemain berhasil menghabiskan seluruh pion lawan. Sementara permainan imbang jika masing-masing tinggal menyisakan 1 pion saja. Yang berikutnya adalah permainan gangsing. Salah satu macam permainan tradisional gangsing yang sudah ada sejak zaman kuno ini umumnya dimainkan oleh anak laki-laki. Permainan ini terbuat dari kayu dan bentuknya unik seperti bawang merah besar namun memiliki pentolan di atasnya. Cara bermainnya pun sangat mudah. Dengan menggunakan tali yang dililit pada pentolan gasing, kemudian dilempar sekuat-kuatnya ke tanah. Dalam perlombaan, gasing tidak boleh keluar dari garis yang sudah ditentukan dan gasing yang berputar paling lama adalah pemenangnya. Dan yang terakhir adalah permainan bentengan teman-teman. Hampir mirip dengan gobak sodor atau galah asin, bentengan juga merupakan permainan tradisional dalam bentuk kelompok. Permainan ini sangat seru karena membutuhkan ketangkasan, strategi, dan kerjasama tim.
Jadi setiap kelompok memiliki benteng yang wajib dipertahankan dari tim lawan. Kemudian kedua tim membuat kesepakatan daerah kekuasaan. Setiap orang yang memasuki daerah kekuasaan lawan akan dikejar dan menyentuh bagian tubuh kalian. Orang yang tersentuh akan menjadi tahanan. Jika ada anggota tim yang ditahan, tugas anggota lainnya adalah membebaskan teman mereka yang ditahan. Caranya dengan menyentuh bagian tubuhnya. Untuk mengetahui tim siapa yang menang adalah tim yang paling banyak menyentuh benteng tim lawan. Nah, itulah beberapa permainan tradisional anak Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat atau masih sering memainkannya dengan teman-teman di rumah atau teman-teman di sekolah. Nah, bakti sudah hampir sampai rumah nih teman-teman. Sekian dulu ya, nanti kita lanjutkan dengan permainan tradisional lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.